Kami ini. Sebenarnya kan uji kompetensi ini memang sudah banyak dilakukan terutama di dunia sekolah ya. Nah sebetulnya definisi dari uji kompetensi itu apa dan manfaatnya itu seperti apa Pak? Memang uji kompetensi ini adalah salah satu cara untuk supaya kita bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh seseorang, yaitu melalui pengamatan, melalui identifikasi terhadap keterampilan yang dimiliki, dan nantinya di masyarakat ini akan berbeda orang yang memiliki kompetensi dan tidak kompetensi, dan uji kompetensi ini adalah salah satu cara untuk supaya kita bisa mengamati apakah orang itu kompeten atau tidak. Nanti dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi. Selamat malam, nama saya adalah Nathanael Suryadi. Saya adalah expert di bidang fashion technology. Saya juga saat ini adalah juri untuk berbagai lomba, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan saya sekarang banyak terlibat di lembaga pendidikan untuk melatih para guru-guru SMK dan juga para instruktur baik latihan kerja pemerintah maupun swasta, juga instruktur di LKP maupun di LPK di seluruh Indonesia. Saat ini saya akan membahas tentang presentasi peserta didik untuk mengikuti ujian kompetensi. Nah, saya akan membagikan screen yang ada di hadapan saudara-saudara sekalian, bahwa uji kompetensi adalah proses penilaian atau assessment baik secara teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seorang telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi pekerjaan tertentu. Nah, jadi sekarang ini para peserta didik itu diwajibkan mengikuti uji kompetensi karena ketika dia dinyatakan kompeten atau bisa melakukan pekerjaan, kualifikasi pekerjaan tertentu, ini akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah. Ya, jadi ini mengapa uji kompetensi menjadi penting. Nah, jadi kalau ditanyakan berapa persentase peserta didik yang harus uji kompeten, ya harusnya semua gitu ya. Tetapi memang ini yang dipersyaratkan oleh pemerintah juga untuk setiap kita ini menjadi orang-orang yang kompeten. Karena apa? Ketika kita memiliki orang-orang yang kompeten, maka itu akan berpengaruh kepada produktivitas dalam suatu usaha. Nah, oleh sebab itu memang diperlukan uji kompetensi ini untuk menjadi bukti bahwa suatu perusahaan bisa berjalan karena memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki performa kerja yang bagus. Nah, jadi ini sangat penting buat perusahaan untuk memiliki orang-orang yang mempunyai kompetensi tertentu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia juga sekarang sedang gencar-gencarnya membangun yang namanya kompetensi sumber daya manusia. Nah, jadi ini pun berpengaruh dengan daya saing Indonesia membaik katanya. Di saat ini menjadi naik 11 peringkat
ke posisi 32 dunia. Artinya bahwa kompetensi seseorang ini akan mempengaruhi performa bukan hanya perusahaan tetapi performa negara. Tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia walaupun saat ini masih rendah tetapi kita sudah mulai naik. Gitu. Nah ini kenapa uji kompetensi ini penting. Nah ini memang amanat SDM Competence itu juga tercantum di dalam beberapa peraturan pemerintah. Ya, ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ada juga PP Nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional dan sebagainya. Jadi artinya bahwa pemerintah saat ini mendorong setiap peserta didik untuk memiliki pengakuan. Ya. Jadi karena sertifikasi atau uji kompetensi ini adalah untuk memperoleh pengakuan terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang. Nah, apabila seseorang bisa memiliki sertifikat atau pengakuan, ya, pengakuan terhadap kualifikasi kerja yang mereka miliki, artinya bahwa mereka pun memiliki peluang untuk memiliki pekerjaan. Nah, jadi ini yang diamanatkan. Dan tentunya apabila mereka diuji kompetensi, itu akan bagi yang bersangkutan akan bermanfaat juga untuk memperoleh pengakuan atau memperoleh peluang kerja nantinya. Nah, saya baca suatu artikel yang seperti yang saya sampaikan, ada 20% siswa lembaga kursus dan pelatihan tak lulus uji kompetensi reguler. Nah, bagaimana apabila para peserta lembaga kursus, siswa lembaga kursus ini tidak lulus di dalam uji kompetensi? Sebetulnya tidak menjadi masalah karena uji kompetensi ini bisa dilakukan setiap saat. Jadi bukan berarti kalau suatu saat dia mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan tidak lulus atau belum kompeten disebutnya, maka tertutuplah peluang bagi dia untuk hidup di Indonesia ini. Tidak, tetapi mereka bisa mencoba kembali di dalam mengikuti uji kompetensi dengan kualifikasi yang sama, gitu ya. Jadi yang penting bahwa mereka ini harus tetap mengikuti uji kompetensi ini supaya mereka ini memperoleh pengakuan apakah dia sudah kompeten atau belum kompeten. Ya, karena kenapa? Tadi seperti yang disampaikan bahwa ketika mereka memiliki kompetensi dan dinyatakan kompeten, melakukan atau membuktikan ya bahwa mereka itu memiliki keterampilan, dan ini uji kompetensi ini adalah salah satu cara untuk supaya kualifikasi atau keterampilan yang dimiliki oleh orang tersebut itu diakui oleh negara. Ya, jadi proses sertifikasi ini adalah proses pengakuan keterampilan kerja yang dimiliki seseorang oleh negara dan juga tentunya akan dipakai oleh yang bersangkutan untuk bisa mendapatkan peluang kerja. Buat peserta didik yang tidak lolos, itu bukan kiamat, tetapi di mana nih saya yang kurang. Nah, jadi itu yang harus diperbaiki. Bagi penyelenggara program pelatihan, itu juga digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan. Jadi memang penting sekali proses uji kompetensi ini dilaksanakan atau dilakukan oleh seluruh peserta dari lembaga kursus dan pelatihan. Mari kita sama-sama galakan bahwa setiap peserta didik harus mengikuti uji kompetensi. Dan diharapkan ketika mereka nanti kompeten, mereka akan memiliki performa kerja yang baik, itu akan mempengaruhi performa kerja perusahaan dan juga mempengaruhi terhadap kinerja negara juga. Jadi kita akan naik tingkat produktivitas negara karena di sana ada penilaian juga. Nah, jadi itu Ibu Bapak sekalian, kami berharap bahwa setiap siswa lembaga kursus memiliki kompetensi.
kompetensi dan dinyatakan kompeten. Ya, jadi salam kompeten. Terima kasih.